Potensi baru wisata di Dairi, Taman Buah Mahangga Berampu. Di tengah pesona pegunungan Batu Ardan yang hijau dan sejuk, Desa Karing, Kecamatan Berampu, Kabupaten Dairi, sedang menyaksikan lahirnya sebuah destinasi wisata yang menjanjikan. DRH Sahabat Berampu, seorang pengusaha sekaligus tokoh masyarakat lokal, sedang giat membangun Taman Wisata Buah Mahangga Berampu di lahan seluas 17 hektare yang berada pada ketinggian 1.100 meter di atas permukaan laut. Pada tanggal 2 September tahun 2024, saat ditemui di lokasi, DRH Sahabat Berampu dengan antusias memaparkan visinya. Saya ingin mengubah hutan yang sebelumnya tidak produktif ini menjadi sumber manfaat yang nyata, baik secara ekonomi maupun ekologi, ungkapnya. Berbagai jenis pohon buah-buahan seperti durian, rambutan, alpukat, jengkol, petai, serta aren dan mangga, telah ditanam dengan cermat. Sebanyak 800 pohon durian dan 300 pohon alpukat kini sudah menghiasi lahan ini, dan diperkirakan akan mulai berbuah dalam beberapa tahun ke depan. Namun, proyek ini tidak sekadar soal penghijauan. DRH Sahabat Berampu juga menunjukkan kepedulian tinggi terhadap kelestarian satwa liar setempat. Ketika dikunjungi oleh wartawan, ia sempat melepaskan seekor terenggiling, hewan yang dilindungi, kembali ke alam sebagai wujud komitmennya terhadap pelestarian lingkungan satwa yang dilindungi ini didapatnya dari seorang warga. Saya ingin memastikan bahwa satwa-satwa yang dilindungi tetap memiliki habitat yang aman di sini, ujarnya dengan penuh rasa tanggung jawab. DRH Sahabat Berampu memiliki visi yang lebih besar dalam mengembangkan taman wisata ini. Ia ingin menjadikannya sebagai destinasi wisata berkelanjutan yang tidak hanya memanfaatkan potensi alam Dairi, tetapi juga memperkuat tradisi lokal. Dairi ini kaya akan alam dan terkenal dengan hasil pertaniannya seperti kopi dan durian. Ini akan menjadi taman wisata buah pertama di Dairi, jelasnya. Meski memiliki visi besar, perjalanan menuju realisasi impian ini tidak mudah. DRH Sahabat Berampu mengakui bahwa kendala utamanya adalah biaya, mengingat proyek ini sepenuhnya dibiayai dari kantong pribadinya tanpa dukungan pemerintah. Namun, ia bersyukur atas bantuan bibit durian, alpukat, dan kayu manis dari Dinas Kehutanan. Saya berharap ke depannya pemerintah dapat lebih memperhatikan tempat wisata ini, terutama dalam hal perbaikan infrastruktur jalan menuju lokasi, katanya. Selain potensi pariwisata, taman ini juga diharapkan menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat sekitar. DRH Sahabat Berampu telah membagikan sekitar 160.000 bibit durian kepada masyarakat hanya meminta mereka menanggung biaya pengiriman. Saya ingin masyarakat di sini merasakan manfaat dari taman wisata ini, baik dari segi pekerjaan maupun hasil pertanian, ujarnya, menekankan komitmennya untuk memberdayakan masyarakat. Sebagai putra asli daerah, DRH Sahabat Berampu merasa bertanggung jawab untuk membangun kampung halamannya. Meskipun gagal menjabat sebagai kepala desa dan anggota legislatif, ia tetap teguh pada janjinya untuk memajukan daerahnya. Ini adalah bentuk kecintaan saya terhadap masyarakat dan daerah ini. Saya ingin melihat Dairi berkembang dan masyarakatnya sejahtera, tegasnya. Taman wisata Buah Mahangga Berampu ini, selain menawarkan pemandangan indah dan udara segar, juga akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas menarik. Rencananya, taman ini akan memiliki wahana permainan, kolam renang, flying fox, rumah pohon, pondok santai, dan area camping. Hingga saat ini, pembangunan sudah mencapai 50%.
dalam penanaman dan perawatan serta pembangunan yang sudah terrealisasi telah menelan dana hampir 2 miliar rupiah yang berasal dari kantong pribadinya. Dukungan dari masyarakat mulai terlihat, seperti yang diungkapkan Boru Sitanggang, seorang pengunjung lokal. Tempat ini sangat asri dan indah, cocok sekali untuk dijadikan tempat wisata. Saya sangat mendukung pembangunan ini karena ini akan menjadi daya tarik baru bagi Kabupaten Dairi, katanya. DRH Sahabat Berampu optimis bahwa dalam 2 tahun ke depan, Taman Wisata Buah Mahangga Berampu akan menjadi destinasi wisata unggulan. Saya yakin wisata ini sangat menjanjikan, apalagi setelah listrik masuk dan pembangunan selesai. Kami juga membuka kesempatan bagi siapa saja yang ingin berinvestasi di sini, ujarnya dengan penuh harap. Dengan segala potensinya, Taman Wisata Buah Mahangga Berampu bukan hanya akan menjadi tempat rekreasi, tetapi juga contoh nyata bagaimana pengelolaan lahan yang baik dapat membawa manfaat besar bagi masyarakat dan lingkungan. Taman ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk mengembangkan wisata serupa, yang tidak hanya menjaga ekosistem, tetapi juga meningkatkan perekonomian masyarakat dan menjadikan Kabupaten Dairi sebagai destinasi wisata yang menarik. Dari Dairi, Agus Trisapta melaporkan untuk Fakta News 24. Alasannya, ini kan dekat dengan hutan, jadi yang cocok di sini adalah tanaman-tanaman tua. Tapi itu kan tujuannya supaya bisa dipanen berkali-kali, bukan kayak tujuannya untuk membantu masyarakat atau menunjukkan bahwasanya kita ini cinta alam untuk meramini juga. Kalau kita tanaman lain, contohnya kalipus, kemenyan, memang bagus juga. Tapi kalau saya memang tanaman tua yang memang produktif seperti pete, jengkol, durian, alpukat, macam-macam jenis buah lah mau kita tanam di sini. Alasannya karena di daerah kita ini Dairi, strategi kita untuk menunjukkan bahwasanya ini cocok jadi wisata alam, dan ini menunjukkan nantinya kabupaten ini kalau memang sudah jadi inilah sebagai contoh dari bimbingan dari pemerintahan kita, contohnya kehutanan, pariwisata, macam-macam lah, pertanian. Ini bisa kita sebutkan multifungsi daerah ini. Itulah untuk menunjukkan bahwasanya di daerah kita ini bisa kita buka wisata, dan ini bisa contoh ke seluruh Indonesia. Kendalanya itu tadi, yang pertama kita kan ini masih modal sendiri lah kita bilang, belum lagi tersentuh dari pemerintahan kita. Adapun dari pemerintah pernah diberikan dari Dinas Kehutanan itu ya bibit durian, bibit alpukat, bibit kayu manis. Baru kendalanya ini yang paling utama, akses jalan ini masih masih belum stabil. Kalau bisa harapan kita pemerintah segera ini dibuat jalan supaya masyarakat luar sana nantinya akan berjalan kemari secara tidak susah untuk bawa keluarga kemari. Intinya kita buka ini untuk menambah pendapatan asli daerah atau pendapatan desa, pendapatan masyarakat. Ini tujuannya, bahwasanya akses jalan ini paling utama sekali. Kalau memang bagus jalan, orang luar sana pun nanti akan datang kemari. Tentu sekali nanti kalau memang berjalan ini pajaknya kita bayar, itu harus kita bayar per tahunnya berapa, siap kita bayar, kita ikut aturan pemerintah, kita bayar supaya nanti ada artinya bangunan atau yang perlu dibantu oleh pemerintah. Ya kalau memang kita bayar pajak tentu diperhatikan gitu.